Mati kau. Presiden hati-hati. Presiden, baik-baik saja? Memutus rezeki orang, Luci. Kau akan mati mengenaskan. Bawa dia, cari tahu siapa yang mengirimnya. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Jadi kau adalah Luci? Kau menyelamatkanku. Apakah 10 juta cukup? Apa yang kau lakukan? Cepat, lindungi Presiden. Aku turun gunung untuk mencarimu. Surat perjodohan. Aku ingat, kakek saat masih sadar sepertinya pernah menjodohkanku dengan seseorang. Dia seharusnya adalah putri sulung keluarga Jiang. Dia seharusnya adalah tunangan Anda yang di gunung. Kau dari keluarga Jiang? Namaku Jiang Yan. Jiang Yan. Dia masih hidup. Yang dia pegang adalah surat nikah. Tidak boleh, surat nikah keluarga Jiang dan Lu ternyata ada di tangannya. Jangan sampai dia mendekati Luci. Sepertinya kemampuan Luci sangat dalam. Barang yang dibawa orang di sekitarnya, aku bahkan belum pernah melihatnya. Ini adalah janji generasi tua. Sekarang tidak berlaku lagi. Ini 30 juta. Nona Jiang, seharusnya mengerti maksudku. Sebagai manusia, yang paling penting adalah kejujuran. Aku hanya perlu kamu menepati janji. Yang lain tidak penting. Presiden Direktur, ada petunjuk tentang ahli pengobatan Wuji. Nona Jiang, sepertinya kamu akan kecewa. Aku belum selesai bicara. Luci pergi ke arah tenggara. Mana arah tenggara? Seharusnya bawa kompas itu. Anak durhaka, untuk apa kamu pulang? Bukankah kalian yang menangkapku? Jiang Yan, bagaimana caramu bicara dengan ayahmu? Terlalu lama di gunung, sampai lupa tata krama ya? Jungjai, kamu tidak usah ikut campur. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Anak liar tanpa ibu, berani ingin menikah dengan kakak Lu. Hari ini, aku akan tunjukkan perbedaanmu dengan keluarga Lu. Ibu, kenapa memukul diri sendiri? Aku tidak tahu. Tamparan itu sendiri yang mengenai wajahku. Jiang, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu turun gunung mencari Luci untuk apa? Aku sarankan kamu sadar. Identitasmu selama aku masih ada. Kamu tidak ada kesempatan. Apakah dia juga musuh Luci? Luci terlihat tampan. Ternyata banyak musuhnya. Hal ini, yang datang belakangan bisa menang, aku. Yang datang belakangan, kamu antri dulu. Ibu, lihat dia. Ibu, lihat dia. Nyonya, keluarga Jiang sudah datang. Jiang Yan,
Berlutut, minta maaf pada adikmu. Dinasti Qing sudah runtuh berapa tahun lalu. Kalian sadarlah. Ayo tangkap dia. Hari ini aku akan mengajarkanmu tata krama. Siapa Jiangyan? Tante Lu, Anda datang. Apakah Jiangyan menyinggung Anda? Jiangyan, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Halo, kakak cantik, kamu mencari aku? Bawa dia pergi. Aku Ibu Luci. Di kartu ini ada 10 juta. Ternyata dia Ibu Luci. Apa dia ingin aku membatalkan kontrak? Meskipun kamu cantik, tapi tidak bisa. 30 juta. Guruku masih di gunung, menunggu aku mengalahkan keluarga Lu. Tidak bisa. Selama ini, dia satu-satunya perempuan yang Xiaoqi mau dekat. Asalkan dia bisa menikah dengan Xiaoqi dan memberi keluarga Lu keturunan. 50 juta. Bahkan jika kamu memberiku 100 juta, aku tetap tidak akan membatalkan kontrak. Nona Jiang, aku datang hari ini untuk memohon. Jangan batalkan kontrak. Tahu aku ingin balas dendam pada Luci masih datang mencariku. Apa dia ibu tiri? Sudahlah, karena tujuan kita sama. Maka, kita jadi saudari. Saudari, duduklah. Usiaku hampir bisa jadi ibumu, mana mungkin kakak. Aku mencarinya hari ini tapi ditolak. Kakak, ada ide bagus? Ada, menantuku ini pasti jadi milikku. Maaf Direktur, kabar tentang tabib Wuji itu palsu. Kalau tabib Wuji ada, penyakitmu bisa. Itu dia. Kenapa dia bersama ibuku? Kamu bisa gunakan rahasia ini untuk memaksanya. Lucy, sebenarnya dia punya disfungsi seksual. Dia tidak bisa. Luci tidak bisa. Kalau Nona Jiang penasaran, coba saja sendiri. Apa yang kamu lakukan sampai ibuku percaya padamu? Aku punya caraku sendiri. Aku sama sekali tidak menolak kedekatannya. Luci, bisa atau tidak? Beri jawaban. Bisa atau tidak? Coba saja, Nona Jiang. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Mama Wang, kamu bilang Xiaoqi tadi sangat marah. Bawa Yanyan ke atas. Dia tidak akan memukul Yanyan, kan? Nyonya, Tuan Muda bukan orang seperti itu. Tapi, waktu kecil, Xiaoqi pernah diculik oleh pengasuh. Hampir dilecehkan, sampai sekarang masih trauma dengan wanita. Kalau dia memukul Yanyan, maka menantu kesayangan yang susah payah kubawa pulang ini akan kabur. Ah tidak, aku harus melihat sendiri ke atas. Masih mau pakai siasat tampan? Tidak mungkin. Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Leher. Jangan-jangan kena titik Tianzu? Itu bisa merangsang. Mau kabur? Sudah terlambat. Luci, tidak bisa. Ini pertama kalinya, pasti sakit. Aku akan pelan-pelan. Awalnya aku khawatir karena gangguan Xiaoqi. Keluarga Lu tidak akan punya penerus. Ternyata hanya belum bertemu orang yang tepat. Wah, anak muda. Memang penuh semangat. Cepat pergi, cepat pergi.
Ini pertama kalinya aku mengobati penyakitmu. Sudah kubilang, mencabut jarum akan sakit. Jiang Yan, kamu benar-benar hebat. Kalau bukan karena kamu menusukku sembarangan, aku bisa bereaksi seperti ini? Hai. Hai. Aku tidak sengaja menyembuhkanmu. Meskipun hanya efek kecil. Asalkan kamu menyembuhkanku. Apapun permintaanmu, akan kukabulkan. Kamu yang bilang, di depan kantor siang tadi. Barangnya sudah kuberikan. Kamu serius? Tentu, kali ini aku turun gunung hanya untuk ini. Satu tujuan. Aku setuju. 10 hari lagi. Keluarga lu akan menyambutmu dengan upacara tertinggi. Sepakat. Wah, menantu kecil, cantik sekali. Ayo, ikut kami. Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Memang benar sahabatku memanggil banyak orang untuk mendukungku. Luci, tunggulah 10 hari lagi. Kau tamat. Keadaannya seperti ini, keluarga lu sudah punya penerus. Surat pernikahan sudah ada di sini, tidak mungkin salah. Kakak, barangmu jatuh. Bu, waktu sudah larut, Nona Jiang harus pulang. Aduh, tadi di kamar, kepada Yanyan. Bukan begitu katanya. Kamar. Bu, apakah ibu salah paham? Pokoknya urusan kalian mendesak, manfaatkan waktu sekarang. Cepat selesaikan prosedurnya. Prosedur apa? Cepat, Aduh Bu, cepat pergi. Mendekatlah sedikit, lagi dekat. Atau aku duduk di tengah. Peluk erat-erat. Ah, Peluk lebih erat. peluk. Oh, biar aku. Ambil fotonya. ini aku simpan dulu. Dengan bukti ini, upacara kita baru sah. Sekarang ini masyarakat hukum. Boleh juga, ya. Kamu pulang istirahatlah, jaga kesehatan. 10 hari lagi, pertarungan kita akan sangat sengit. Tapi tenang, aku akan mengalah padamu. Pertarungan? Sengit? Kamu seorang perempuan. Bisa tidak lebih sopan? Jangan pernah katakan hal seperti ini pada pria lain. Dia buru-buru pulang untuk berlatih. Aduh, 10 hari lagi pertarungan sengit. Lihat ini, tidak bisa begini, tidak boleh, dan di belakang ini. Atur semuanya. Luci, Jiang Yan, sampai jumpa besok. Buruk sekali Direktur. Nona Jiang tidak ditemukan di mana-mana. Mengapa pengantin belum datang? Aduh, dia seorang gadis, kurus seperti ditiup angin. Jangan-jangan terjadi sesuatu. gunakan semua sumber daya keluarga lu, cari. Aduh. Pengantin datang, pengantin. Luci, hari ini adalah hari kematianmu. Apa yang terjadi? Pengantin wanita menikam pengantin pria di pernikahan. Ngapain mikirin banyak-banyak? Nonton aja selesai. Nona Jiang,
Apa maksudmu ini? Ini bagian lamaran mereka. Tidak tahu. Ini tidak tertulis di naskah. Kamu tidak latihan. Hari ini aku akan menggunakan caramu. Dan bertarung sampai mati. Jiang Yan, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu. Surat tantangan sudah kuberikan padamu, bukan? Surat tantangan? Jadi maksudmu turun gunung mencariku, menyelamatkanku? Hanya untuk surat tantangan ini? Lalu, kakekmu adalah musuh bebuyutan guruku. Kakekmu, yang membuat guruku tidak berani turun gunung selama ini. Hutang kakek dibayar cucu. Hari ini, aku akan membalas dendam untuk guruku. Jangan banyak bicara. Ayo mulai. Jiang Yan, lihat apa ini sebenarnya. Jiang Yan, di siang bolong, kamu. Ah! Luci, kamu tidak tahu malu. Kamu main kasar. Untuk mengulur waktu. Menggodaku. Aku tidak tahu malu. Pria licik. Tidak, aku harus sadar. Guru bilang, alkohol itu bagus. Ya, alkohol. Pengantin wanita ternyata jago minum. Senang sampai tidak tahu arah. Nak, sebentar senang, jangan minum terlalu banyak. Malam ini aku mau dia. Jiang Yan, jaga sikapmu. Kamu bisa berbagi diri? Tidak kuat minum, tapi minum banyak. Bisa bertahan sampai acara selesai? Tentu. Kita lanjutkan. Presiden Direktur. Yanyan, sini. Pengantin wanita datang. Pernikahan resmi dimulai. Tuan Lu, apakah kamu bersedia menikahi Nona Jiang? Aku tidak bersedia. Kakak Lu, aku yang punya perjanjian nikah denganmu. Kenapa ada dua pengantin wanita? Jadi yang di atas ini penipu pernikahan? Apa maksudmu? Kakak Lu, tunanganmu adalah aku. Dia yang mencuri surat pernikahanku. Kalian semua ditipu oleh si Jalang ini. Di surat pernikahan tertulis putri sulung keluarga Jiang. Dan putri sulung keluarga Jiang yang sebenarnya adalah Jiang Ro dari keluarga kami. Ngomong apa sih berbit-bit ini? Jiang Yan, kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Perhatikan baik-baik. Kamu cantik. Yanyan, Mama tahu. Kamu besar di gunung. Ingin mendapat perhatian ayah dan mama. Baru melakukan hal seperti ini. Asalkan kamu sadar dan bisa berubah. Pergi sendiri dari acara pernikahan. Rumah masih ada tempat untukmu. Asalkan kamu berlutut dan minta maaf pada adikmu. Lalu pergi dari acara pernikahan. Pintu keluarga Jiang masih terbuka untukmu. Masuk keluarga Jiang buat apa? Keluarga Jiang punya aset miliaran menunggu saya warisi. Aku adalah ayahmu. Oh, ternyata kamu masih hidup ya? Aku diambil guru ke gunung sejak usia 4 tahun. Besar di gunung, kupikir kamu sudah mati. Lama. Kamu menggetaku. Aku bahkan berani memukulmu. Mau coba? Berani-beraninya kamu. Wilayah keluarga Lu bukan tempatmu berkuasa. Jiang Yan, lihat aku. Kamu mau apa? Kamu menyuruhku melihatmu? Jadi, surat pernikahan adalah milikmu. Tentu saja bukan. Surat pernikahan apa? Aku bahkan belum pernah melihatnya. Kakak Lu, kamu dengar tidak? Jiang Yan sudah mengaku sendiri. Dia itu pencuri. Xiao Qi pasti ada kesalahpahaman di sini. Benar, Presiden. Nona Jiang bahkan tidak mau mengambil cek 30 juta. Tidak mau. Dia seharusnya bukan orang seperti itu. Kalian sebenarnya bicara apa? Mulai atau tidak? Kupikir ada orang yang ingin memancing ikan besar dengan umpan panjang. Terlihat bodoh,
sebenarnya. Lebih licik dari siapapun. Kamu bilang aku bodoh, aku mengerti. Kamu mau apa? Ini wilayah kakak Lu. Jangan macam-macam. Yanyan, cepat taruh pisau itu, nanti terluka. Bagaimana ini? Aku mengerti. Berputar-putar lama. Ternyata kalian berkomplot. Aku tidak dekat dengan Jiangro. Kalau begitu, kamu, dan kalian semua serang bersama. Yanyan, ini pernikahanku. Aku tidak menyambutmu, pergi dari sini. Kalau kamu ingin bertarung denganku dulu, sebagai saudari, aku akan memenuhimu. Penakut, aku hanya menakut-nakutimu. Kamu, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Sudah cukup. Pergi. Upacara dilanjutkan. Dengar tidak, Kak Lu menyuruhmu pergi. Kak Lu, akhirnya kamu sadar ingin bersamaku? Aku menyuruhmu pergi. Direktur Lu. Apa ini salah paham? Aku ayah mertuamu. Kak Lu, aku adalah calon istrimu. Yang harus pergi adalah dia. Maaf ya, aku sudah resmi menikah. Kalian, bahkan sudah menikah? Bisakah surat nikah ini sempurna? Sekali tidak akan ada yang mengganggu pertarunganku. Bukankah sudah kubilang, yang datang belakangan bisa menang. Kamu, antri. Kamu mabuk. Sekretaris Jin. Direktur meminta kalian pergi. Hak Liu. Kamu harus menikah denganku. Aku kenal Changqing Senren. Tunggu. Kak Lu, waktu kecelakaan dulu, kalau bukan karena menyelamatkanmu, kakek Lu tidak akan koma selama belasan tahun. Tapi kakek Lu bisa meminum Yujing dan yang dibuat oleh Changqing Senren, pasti bisa bangun. Dan aku kenal Changqing Senren. Hal seperti ini tidak perlu dibohongi. Cek saja langsung. Changqing Zenren. Bukankah itu kakak seperguruanku? Pantasan kakek Lu selama ini tidak sadarkan diri. Ternyata untuk menyelamatkan Direktur Lu. Kalau Direktur Lu tidak setuju dengannya, bukankah itu tidak tahu terima kasih? Pak Lu. Pak Lu tua ini terluka karena menyelamatkanmu. Kalau kamu mengusir Rouro, bukankah itu sama saja ingin membunuh Pak Lu tua? Omong kosong, Xiaoji bukan orang seperti itu. Syaratmu. Usir dia dari pernikahanku. Hidup mati orang tua ini bukan urusan orang luar.
Kamu pasti Yanyan ya? Ayo sini, biar kakek lihat. Wah, sudah besar sekali. Panggil. Oh. Halo kakek Lu. Bagus, bagus, anak yang cantik dan sopan. Melihat kalian menikah, aku dan gurumu sudah sangat puas. Menikah apa? Kakek Lu. Aku datang dengan Luci hari ini untuk bertaruh habis-habisan. Bukankah kakek dan guruku musuh bebuyutan? Kakek sedang sakit. Jadi aku cari Luci. Ini. Anak baik, kamu salah paham. Aku dan gurumu dulu memang musuh, tapi kemudian jadi teman. Pernikahan kecilmu dengan Luci itu waktu itu. Dijodohin. Apa? Pernikahan kecil? Jadi yang di lantai ini bukan surat tantangan, tapi surat nikah. Guru, aku dikibulin habis-habisan olehmu. Kenapa? Menikah denganku memalukan? Lalu kamu mau menikah dengan siapa? Kekek. Terbaring di tempat tidur selama belasan tahun, sekarang bangun dengan paksa. Tapi tubuhnya sangat lemah, memang butuh ramuan langit dan bumi untuk memulihkannya. Lelang minggu depan harus dihadiri. Wah, rumahnya besar sekali. Yanyan, mulai sekarang kamu bisa tinggal di rumah ini sesukamu. Ini hadiah pernikahan dariku untukmu. Terima kasih sudah memilih Xiaoqi. Rumah sebesar ini untukku sendiri. Terima kasih, Kak. Jiangyan, salah sebut. Ini ibuku. Kenapa? Aku suka dipanggil Yanyan olehnya. Bikin aku terlihat muda. Mulai sekarang, kalian panggil masing-masing. Dia panggil aku kakak. Kamu panggil ibu, wajar saja. Ayo Yanyan, aku ajak kamu lihat-lihat. Aku ajak kamu masuk lihat-lihat. Ini masuk akal? Permintaan yang tidak masuk akal seperti ini baru pertama kali kudengar, tapi tidak masalah. Sudah berusaha keras setengah mati, ternyata istri jadi adik ipar. Selamat datang pulang, Nona. Yanyan, aku sudah tahu semuanya. Kamu sejak kecil dibuang di gunung, selama ini. Pasti banyak menderita ya? Kita berdua bersaudara, mulai sekarang. Bahkan jika suatu hari kamu bercerai dengan Luci, rumah ini tetap milikmu. Kapanpun kamu mau, bisa kembali tinggal di sini. Kakak, kalau begitu kalian juga keluargaku. Bagus. Akhirnya aku punya keluarga. Selamat datang, Nona. Sudah menderita begitu banyak. Xiaoqi, mulai sekarang kamu harus baik-baik memperlakukan Yanyan. Dia sekarang adalah istriku. Aku pasti bertanggung jawab sampai akhir. HM, Ah iya kakak, aku tidur di mana malam ini? kamu dan Xiaoqi sekarang suami istri. Harus tidur satu kamar dong. Ah, kamu tidak capek? Sejak kecil aku suka tidur seperti ini. Tidak apa-apa. Aduh. Gak apa-apa. Aku suka tidur di lantai. Ah. Hah. Lari dari apa? Guruku bilang, laki-laki itu hantu penghisap energi. Bisa bikin perut membesar, melahirkan hantu kecil. Sangat-sangat menyeramkan. Bodoh. Itu namanya hamil. Kamu tidak akan bikin perutku membesar, kan? Kalau kamu tidak mau,
Ia tidak akan. Kamu hantu yang baik. Guruku bilang aku kurang waras. Tidak paham cinta, Luci. Apa itu cinta? Bajumu kusut. Tidak kok. Aku yang kusut. Bu, waktunya berangkat. Tunggu sebentar. Ini pertama kalinya Yanyan ikut lelang. Aku pasti akan membantu menata penampilan menantuku. Lagi pula, tidak sopan mendesak seorang wanita saat sedang berdandan. Di mana sopan santunmu, Tuan Lu? Nyonya muda sudah turun. Wah, cantik sekali. Dasar rakus, matamu sampai melotot. Kakak. Baju-baju yang kau siapkan untukku sangat cantik. Jika bisa memakainya, meski harus makan enak setiap hari, aku rela. Aku rela. Kau pintar juga memanfaatkan kesempatan. Roro Changking asli. Benarkah dia akan membantu kita? Tentu. Siapa suruh dia suka padaku? Di lelang hari ini, hanya ada 2 butir Yekian Gedean. Dia sudah berjanji padaku, hanya 1 yang dilelang, yang 1 lagi akan diberikan padaku. Di depan semua orang. Kenalkah dengan Changking Zhenren? Dia adalah tabib uji, jika dia benar-benar bisa memberikan Yekian Gedean pada keluarga Jiang. Bukankah keluarga Jiang berkesempatan bertemu? Tabib uji, ku dengar, murid langsung tabib uji. Xiai Xian juga akan datang hari ini. Bahkan, jika tidak bisa bertemu tabib uji, berkenalan dengan Xiai Xian sudah sangat berharga. Dengan tabib Wuji dan Xiai Xian, nanti. Tidak perlu khawatir Rouro tidak bisa menikah dengan keluarga Lu. Zhenren datang. Zhang Yan, kau mau apa? Datang ke lelang, kau pikir aku mau apa? Aku datang untuk jalan. Kau. Selanjutnya, mari sambut Changking Zhenren ke atas panggung. Selamat datang di lelang hari ini. Saya adalah murid langsung tabib uji, Chu Changqing. Seperti yang kalian tahu, hari ini ada Yekian Gedean. Hari ini ada 2 butir Yekian Gedean. Yang pertama untuk dilelang, yang kedua akan kalian ketahui sebentar lagi. Itu kakak senior. Dia belum tahu aku turun gunung. Nanti akan kujadikan kejutan. Lelang kali ini bersifat amal. Semua hasil lelang akan disumbangkan secara transparan ke panti asuhan. Selanjutnya, saya umumkan lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, Yades. Seperti yang diketahui, Yekian GDN memiliki tekstur khusus dan harus disimpan dalam wadah khusus. Kalau tidak, akan langsung meleleh. Di antara batu-batu ini, ada satu yang merupakan giok es, khusus untuk menyimpan kotak es Yudan King. Giok es ini sangat berharga. Bahkan jika kalian tidak berhasil mendapatkan Yudan King, mendapatkan giok es, pasti tidak akan rugi. Harga awal 50 juta, yang tertinggi menang 60 juta, 65 juta, 67 juta, 80 juta, 80 juta sekali, 80 juta 2 kali. Sebuah kotak untuk Yudan King saja sudah mencapai 80 juta. Tunggu sampai Master Changking memberikan Yudan King itu. Capadaku. Aku ingin lihat, dia yang datang dari gunung, kampungan. Apa yang bisa dia gunakan untuk bersaing denganku sebagai Nyonya Lu? 80 juta 2 kali, masih ada yang mau menaikkan? Apa? 100 juta? 100 juta, Jiang Yan, kamu tahu 100 juta. Berapa banyaknya? Jiang Yan, ini 100 juta, bukan 100 ribu. Kakak Lu kecerdasan uang, bukan untuk kamu. Menghamburkannya seperti ini. Adik Junior. Adik Junior sudah turun gunung. Terus kenapa? Suamiku kaya. Kamu memanggilku apa? Suami. Kakak bilang setelah menikah harus memanggil suami. Ada masalah? Tidak ada.
Dasar brengsek. Kamu baru menikah dengan keluarga Lu beberapa hari. Berani menghabiskan 100 juta, muka keluarga Jiang. Sudah kamu coreng. Tidak apa-apa, suamiku kaya. Adik junior sudah menikah? Aku harus persiapkan diri dengan baik. Direktur Lu. Sudah kubilang, gadis licik ini hanya mengincar uang keluarga Lu. Sekarang terlihatkan aslinya. Jiang Yan, kamu sendiri yang tergila-gila, tidak apa-apa. Tapi di sini mempermalukan diri. Bagaimana orang lain memandang keluarga Jiang? Harta keluarga Lu, sejak kapan? Orang lain boleh ikut campur. 120 juta. 120 juta, keluarga Jiang memang hebat. 120 juta bukanlah jumlah kecil. Kakak Lu, untukmu. Aku rela melakukan apa saja. Hanya 100 juta. Keluarga Lu masih mampu membayarnya. 200 juta. Nona, apakah Anda yakin 200 juta? Aku yakin, Jiang Yan. Apa kamu sengaja melawanku? Apa 200 juta terlalu banyak? Sayang, Tidak, yang penting kamu senang. dengarkan. Suamiku bilang yang penting aku senang. 200 juta darimu. Tumpukan batu ini jadi milikku, kan? Nyonya, meski tawaran Anda tidak tinggi, tapi menurut aturan lelang, hanya boleh memilih satu barang sekaligus. Artinya dengan 200 juta, Anda hanya bisa memilih sekali. Kesempatan untuk giok es. Seolah-olah kamu tahu mana yang giok es. 200 juta, kecuali kamu bisa langsung memilih giok es hijau. Kalau tidak, modal pun tidak kembali. Tapi karena tawaran Anda tinggi, Anda dapat 2 kali kesempatan memilih. Tentu semua barang yang dipilih jadi milik Anda. Bagaimana dengan 2 kali? Di atas panggung ada begitu banyak batu. Dia cuma orang desa, mana mungkin beruntung. Aturan lelang saja tidak tahu. Bikin kakak Lu rugi 200 juta. Jiang Yan, berani sekali kamu. Keluarga Lu semuanya miliknya. Dia mau belanjain bagaimanapun terserah. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kayak anjing kejar tikus, ikut campur urusan orang. Aku mau nomor 1, 5, dan 8. Naonya, Anda bawa pulang atau langsung periksa di sini? Jelas jasal dia pilih asal. Mana berani periksa di sini? Aku mau buka di sini, aku sendiri yang buka. Aku penasaran, apa dia bisa dapat barang bagus? Kaisar hijau. Nona ini, batu pertama langsung dapat kaisar hijau. Pasti cuma keberuntungan. Cokes. Keberuntungan apa ini? Langsung dapat giok es hijau. Apa untungnya dapat ini? Ini berarti nanti di lelang pilat giok, Anda dapat hak pilih pertama. Kecuali lawan menawar sepertiga lebih tinggi dari Anda. Anda hanya perlu membayar harga yang Anda sebutkan, dan pil Yu King akan menjadi milik Anda. Ternyata ada manfaat seperti ini. Apakah lelang ini tidak curang? Dasar gadis sialan ini. Bagaimana bisa ada keberuntungan sebaik ini? Naonya, rumah lelang kami telah berjalan selama ratusan tahun. Sangat adil. Ini pasti kebetulan. Aku tidak percaya. Dia yang terakhir. Bisa mengeluarkan giok. Luci, giok apa yang paling mahal? Umumnya, Imperial Green sudah sangat langka. Tapi ada jenis lain yang lebih berharga dari Imperial Green. Juga dikenal sebagai giok terbaik. Giok naga batu. Giok ini sangat langka. Sekarang hampir tidak terlihat. Jiang, kamu tidak berpikir. Kamu bisa mengeluarkan giok naga batu, kan? Aku lihat batu ini, bagian dalamnya jernih, tidak seperti barang biasa. Apakah kamu punya mata X-ray? Bisa melihat bagian dalam? Kalau kamu bisa mengeluarkan giok naga batu, aku akan berlutut dan memanggilmu ibu. Giok naga batu. Ini, apakah ini giok naga batu yang legendaris? Astaga, giok dengan kualitas seperti ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini bukan hanya terbaik, ini seperti barang surgawi. Bagaimana mungkin? Sekarang jangan bicara 2 miliar, sebesar ini. Lebih dari 1 miliar, ya. Tidak ada trik, semua murni kemampuan. Kamu.
Bagaimana? Tidak sia-sia uangmu, kan? Kamu, bagaimana bisa yakin memilih 3 batu ini? Karena aku punya mata dewa, langsung tahu. Bagaimana, Jiangro? Berlututlah. Aku, Sudahlah, aku tidak punya kebiasaan jadi ibu orang. Simpan untuk lain kali. Sungguh pembukaan yang menegangkan dan seru. Sudah bertahun-tahun bekerja. Ini pertama kalinya aku bertemu tamu seperti Nyonya Lu. Dengan keberuntungan dan kemampuan yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Silakan semua kembali ke tempat duduk. Selanjutnya adalah barang lelang kedua. Juga sorotan utama lelang ini, Pil Yuking. Pil Yuking muncul sekali dalam 10 tahun, yang tertinggi harganya yang dapat. Harga awal 80 juta. Apa? 80 juta? Kamu tahu apa? Konon pil Yuking ini bisa menghidupkan orang mati, sangat sulit didapat. Aku tawarkan 100 juta, aku tawarkan 110 juta, 120 juta, 130 juta. 150 juta, 180 juta, 200 juta. 200 juta? Kenapa menghalangiku? Aku tidak bisa hanya diam. Melihat Jiangro membeli Yekian GDN untukmu. Aku tahu. Tapi aku tidak ingin melihatmu bersaing dengannya. Bagaimana jika kamu lelah? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Pembawa acara. Nyalakan lentera langit. Nyalakan lentera langit. Tuan Lu ternyata memilih untuk menyalakan lentera langit. Lelang Rongjeng telah ada selama lebih dari 100 tahun. Terakhir kali lentera langit dinyalakan adalah 80 tahun yang lalu. Apa itu lentera langit? Nyonya Lu, Anda belum tahu ya? Lentera langit ini di rumah lelang berarti memborong seluruh acara. Apapun yang dijual di babak ini, berapapun harganya, akan dibayar oleh orang yang menyalakan lentera langit. Jika dalam satu lelang ada beberapa orang yang menyalakan lentera langit, maka mereka akan bersaing dan yang menawar tertinggi yang menang. Berarti siapa saja bisa menyalakannya dong? Menyalakan lentera langit juga membutuhkan kualifikasi, harus melalui verifikasi aset. Di Rongjeng bahkan di seluruh negeri, yang memenuhi syarat menyalakan lentera langit. Hanya ada 5 keluarga, keluarga Lu adalah salah satunya. Wah. Luci, keluarga kita ternyata sangat kaya ya. Bukan hanya sangat kaya, tapi sangat-sangat-sangat benar. Tuan Lu, Anda yakin ingin menyalakan lentera langit? Ya, nyalakan. Nyalakan lentera. Kakak Lu, kamu ternyata untuk wanita ini. Menyalakan lentera langit. Aku menghabiskan uang untuk istriku. Ada masalah? Lagi pula, Yekian GDN ini. Keluarga Lu memang ingin membelinya. Tenang, aku tidak akan menyia-nyiakan uangmu. Nanti aku akan memberimu 1 botol. Jianyan, jangan kira karena tawaranmu tinggi. Barang ini jadi milikmu, kamu tahu apa artinya. 1000 keping emas tidak bisa ditukar. Tahukah kamu kenapa di sana? Ada 2 kotak. Orang kampung mana ngerti banyak. Jangan mempermalukan keluarga Lu. Nyonya Lu, jika barang lelang datang dalam bentuk kotak brokat, maka lelang akan dilakukan secara buta. Di atas panggung ada 2 kotak, Yekian GDN, dan 1 barang lelang lainnya. Anda hanya punya 1 kesempatan untuk memilih kotak brokat. Jika benar, pil Yujing akan menjadi milik Anda. Jika salah, 200 juta akan melebihi. Harga barang itu sendiri bisa 10 kali lipat. Bahkan bisa 100 kali lipat. Bukankah ini hanya pilihan 2 opsi? Apa susahnya? Bebek yang sudah matang tinggal mulutnya saja. Aku sarankan kamu, lebih baik pergi minta maaf kepada Master Changqing. Aku akan bantu bicarakan, siapa tahu. Master Changqing melihat wajahku. Dia tidak akan mempermasalahkan urusan menyalakan lentera langit. Nyonya, apakah Anda sudah yakin? Aku tidak percaya dia masih punya keberuntungan sebaik ini. Siapa yang kutunggu, dia yang kupilih. Ini dia. 200 juta, senaknya saja? Hila kau, Zhang Yan. Kau baru saja mengikuti taruhanku 200 juta. Jika rugi, itu urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Keluarga Lu bersedia membiayaimu. Itu hanya untuk menjaga muka keluarga Jiang. Jika kau rugi,
Jangan harap keluarga Jiang memberimu kompensasi apapun. Kalau begitu, artinya jika aku memilih yang asli, juga tidak ada hubungannya dengan kalian, kan? Jika dapat yang asli, seharusnya kau berikan kepada ayahmu. Selama ini kau selalu di gunung, tidak pernah menunjukkan bakti. Dia pangku. Rouro yang selalu sibuk membantu keluarga. Jika kau benar-benar dapat pil Yujing, seharusnya kau tahu diri dan menyerahkannya padaku. Jika tidak, jangan harap bisa kembali keluarga Jiang seumur hidupmu. Menurut bahasa orang bawah, ini namanya pemerasan moral. Berbakti kepada orang tua adalah kewajibanmu, Jiang Yan. Betapa egoisnya kau. Kau ini kotak pensil ya? Bisa banget berpura-pura. Kau pikir, keluarga Jiang itu barang berharga? Anak durhaka. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Keluarga Jiang tidak punya anak tidak berbakti seperti kau. Yah, baguslah, Shifu. Dia sendiri yang mau memutuskan hubungan. Ini namanya karma. Jadi bukan urusanku lagi. Langit sebagai saksi, sumpah ini sebagai bukti. Hari ini, aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Jiang. Mulai sekarang, keluarga Jiang, baik miskin papa atau bangkrut, tidak ada hubungan lagi denganku, Jiang Yan. Tidak ada lagi ikatan. Putus saja, biar tidak merepotkan di kemudian hari. Bencana bagi keluarga Jiang. Mulai hari ini, ianya dengan keluarga Jiang kalian. Tidak ada hubungan sama sekali, ini keputusan kalian. Semoga kalian tidak menyesal. Siapa yang menyesal belum tentu. Hubungan keluarga sudah putus, sekarang tunjukkan jawabannya. Lihat apakah pilihanku benar atau salah. Pasti kotak kosong, aku tahu dia cuma orang miskin. Mana mungkin keberuntungannya sebaik itu. Maafkan aku, Luci. Hanya 200 juta saja. Keluarga lu kaya raya. Kalau yang di tangan Jiang Ro kosong, berarti yang satunya lagi. Pak Moderator, saya tawar 80 juta. Saya juga mau tawar. 85 juta. 90 juta. 100 juta. Kamu gila? Sudah dibiarkan berbuat semaumu. Mana ada keluarga yang punya dana segitu banyak? Sayang, tunggu kita dapatkan pil ini. Ditambah, hadiah Changking Zenren untuk Rouro. Kita punya 2 butir. Nanti setelah menikah ke keluarga lu, 100 juta bukan apa-apa. Ini. Kalau begitu, kita lelang ulang yang satunya. Jangan ikut, lihat saja. Aku tawar 100 juta. Tambah 1 sen. 150 juta. 150 juta. Tambah 1 sen. 160 juta. 160 juta tambah 1 sen. Hianjan, kamu senggah aja? Maaf ya, aku memang banyak duit. Nyah-nyah. 160 juta 1 sen. Sekali. 160 juta 1 sen. 2 kali. 200 juta. Anak durhaka. Apa maumu? Aset keluarga Jiang hampir habis terkuras. Pikirkan keluarga lu. Kok kenapa kamu tidak ikut lagi? Ibu, yakin 200 juta? Saya yakin. Ada yang mau ikut lagi? Saya. Jiangyan, katanya kamu hebat. Ikutlah. Aku tiba-tiba tidak mau lagi. Kayaknya tidak mampu ikut kali ya. Kamu tanpa alasan membuat Kak Lu rugi 200 juta. Bersiaplah diusir dari keluarga lu, Kak. Kamu pasti belum pernah lihat barang sebaik ini, kan? Hari ini adik akan memberimu pelajaran. Oh ya Kak Lu, kalau kamu mau Yekian gedean, bilang saja padaku. Syaratku kamu sudah tahu. Jiang Yan, buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Seperti apa rupa harta karun langka ini? Sudah kubilang kan, aku punya ritmeku sendiri. Ayah, aku tahu kamu sangat bersemangat. Tenang dulu. Jingyan, bagaimana? Menyera? Dalam hal kebodohan, aku harus mengakui. Aku benar-benar kalah darimu. Apa maksudmu? Maksudnya literal. Kalau itu Yekian gedean, lalu yang ini apa? Kosong? Tidak mungkin. Kamu mempermainkanku. Hah, terkadang keberuntungan yang terlalu baik juga merepotkan. Atas dasar apa? Itu harusnya milikku. Kembalikan. Milikku? Kenapa
Mengapa harus kuberikan padamu? Demi hati nurani, kamu keluarga Jing, barangmu harusnya jadi milik keluarga Jing. Oh begitu? Tapi sekarang aku keluarga Lu. Aku pakai uang keluarga Lu. Kalau bukan karena kamu menipuku, mana mungkin aku habiskan 200 juta untuk beli kotak rusak ini. Mana ada aku menipumu? Aku cuma menghela napas. Karena merasa sangat beruntung. Ini juga nggak boleh. Minum air dikit deh. Otakmu sampai berisik, hampir meluap. Kerja bagus. Sombong apa? Tunggu sampai Kak Cahaya Yekian G memberiku Yekian GDN, baru kita lihat kamu masih bisa tertawa atau tidak. Selanjutnya ada sesi spesial. Sebenarnya hari ini ada 2 Yekian GDN. 1. Sudah dibeli wanita tadi, dan satunya lagi. Master Chongqing ingin memberikannya pada seorang teman. Kebetulan teman ini juga hadir hari ini. Dan hari ini juga ulang tahunnya. Master Chongqing bilang, ingin memberikan 3 Yekian GDN yang dimilikinya padanya. Sebagai hadiah ulang tahun. 3. Siapa sebenarnya orang ini? Master CHN Yekian G terlalu baik padanya. Selanjutnya mari kita sambut adik kandung Chongqing Jinren, putri tertua keluarga Jiang, 3 butir. Kalau begitu, keluarga Jiang kami hanya kalah dari keluarga Lu. Ruru, Chongqing Jinren, sangat baik padamu sampai tahu hari ini ulang tahunmu. Jangan-jangan dia Zhang Yan. Apa yang bisa kau andalkan untuk bersaing denganku? Zenren tidak datang? Zhenren bilang sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Jangan-jangan cincin berlian? Kalau dia nanti melamar, aku juga tidak bisa menolak terlalu kasar. Siapa ini? Chongqing Jinren. Kenapa memberikan 3 butir Yuking dan terakhir padanya? Kalau begitu, untuk bisa mendapatkan Yuking dan lagi, harus menunggu 10 tahun. Orang ini dengan Chongqing Zhenren. Ada hubungan apa? Sebelumnya mungkin kalian tidak mengenalku, tapi setelah hari ini, seharusnya tidak ada yang tidak kenal keluarga Jiang. Chongqing Jinren Bejiku adalah seperti kakak sendiri. Aku sangat tersentuh, kakak Chongqing. Sampai ingat ulang tahunku. Dia juga ulang tahun hari ini? Juga. Apa hari ini ulang tahunmu? Iya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tahun-tahun sebelumnya selalu kakak senior yang merayakan untukku. Tahun ini dia tidak ada, aku jadi lupa. Ulang gerakan. Kakak Chongqing, terima kasih untuk hadiahnya. Roro sangat suka. Roro. Aku ingat Zhenren bilang adik perempuannya. Namanya Yanyan. Nona. Boleh tahu nama lengkap Anda? Zhangro, Akila, putri tertua keluarga Jiang. Zhangro, Salah, adik perempuan Chongqing Zhenren. Namanya Jiangyan. dia adalah adik perempuan kakak Chongqing. Tidak mungkin, kamu salah lihat. Yang dia maksud Jiangyan adalah kamu. Kamu kenal Chongqing Zhenren? Iya, setiap ulang tahun dia selalu memberi permen kacang ini. Katanya bisa menguatkan tubuh. Benar-benar tidak enak. Kalau begitu, apakah kamu juga mengenal Tabib Uji? Tabib Uji? Tidak pernah dengar. Sepertinya guru juga. Tidak menyebut nama itu. Jangan bercanda, dia cuma orang kampung dari gunung. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan orang penting seperti Tabib Uji? Mamelukin. Bohong terus. Dulu mencuri surat nikah Roro, sekarang malah mencuri nama Roro. Memang benar, sama bejatnya dengan ibumu yang sudah mati itu. Berani menghina istriku di depanku? Kira aku Luci sudah mati? Sekretaris Jin, besok aku keluar Jiang. Aku yang urus. Aduh. Siapa yang memukulku? Kamu memukulku? Bukan aku. Aku tahu, Jiangyan. Pasti kamu yang menyuap dia untuk mengganti namaku. Aku beritahu kamu, Phil Joking adalah janji langsung dari Master Chongqing untukku. Kali ini, kamu tidak bisa mencurinya lagi. Oh, lupa memberitahumu. Master Chongqing adalah kakakku. Master Chongqing adalah kakakmu? Hahaha. Ini benar-benar lelucon terbaik yang kudengar tahun ini. Kalau kamu tetap keras kepala, aku akan membuatmu mati dengan cepat. Aku akan telepon Master Chongqing sekarang. Kamu sudah tamat. Kakak Chongqing, kamu datang tepat waktu. Di sini ada orang yang berani memberikan pil joking atas nama kamu. Ada APA Master? Saya hanya mengikuti perintah Anda untuk memberikan pil joking sebagai hadiah kepada adik Anda. Tapi dia bersikeras bahwa saya salah menyebut nama. Bukankah begitu, kakak Chongqing? Kamu jelas-jelas bilang akan memberikan pil joking padaku.
Dan hari ini adalah ulang tahunku, pencuri ini berani menyuap pembawa acara untuk mengganti namaku. Kakak Chongqing, kamu harus memberi mereka pelajaran. Su Changqing, berani kamu memberiku pelajaran? Maaf Master, ianya memang sifatnya seperti anak kecil. Maaf jika ada yang menyinggung. Aku minta maaf atas namanya. Bertanggung jawab, lumayan. Jianyan, dasar kampungan. Berani kamu bicara seperti itu pada kakak Changqing. Kamu tahu tidak siapa yang kamu sebut kampungan ini? Siapa lagi? Dia cuma pencuri yang suka mengambil barang orang. Adikku sejak kecil makan pil Yujing seperti permen. Hank Curie? Aku tidak tahu. Apa yang dimiliki keluarga Jiang sampai dia mau mencurinya? Jia. Dia adalah adikmu. Kakak Chongqing, apa kamu diancam olehnya? Kan sebelumnya kamu membantuku? Membantumu itu karena menghormati Yan Yan. Kalau tidak, kamu pikir kamu siapa? Xiaoqi, cepat kembali dengan Yan Yan. Kakekmu sudah tidak kuat lagi. Apa? Sudah. Tunggu kakek makan 2 pil Yujing lagi, pasti hidup sampai 1000 tahun. Kakek, sekarang rasanya bagaimana? Hidup dan menari tarian persegi. Tidak masalah. Bagus, bagus. Aku tahu, Yan Yan adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Kali ini, berkat Yanyan, terima kasih ya. Tidak apa-apa kakek, Anda keluarga saya. Anda adalah kewajiban. Tak kira kau begitu ahli dalam pengobatan. Belajar dari siapa? Guruku. Tapi dia bilang, aku lebih hebat darinya. Nyonya muda bahkan bisa mengangkat mobil dengan tangan kosong, kekuatan alami. Dia sebenarnya siapa? Ini semua ulahmu, banyak uang hanya dapat kotak kosong. Kau pikir uang ayah datang dari angin? Ayah, kamu memukulku? Kenapa kamu memukul Rouro? Ini semua salah anakmu yang mati itu. Kalau dia tidak menipu Rouro, Rouro bisa tertipu? Salahnya sendiri terlalu bodoh. Kejadian sudah terjadi. Bicara begitu buat apa? Kalau begitu menurutmu bagaimana? Menurutku, kalau ingin menikah ke keluarga Lu, satu-satunya cara sekarang adalah menaklukkan Luci. Tapi aku bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Rouro, kamu lupa. Talisman beberapa hari yang lalu, Lawang sudah memberikannya kepada kakek Lu. Hitung waktunya. Dia seharusnya sudah mulai sakit sekarang. Bukankah kamu masih punya 1 pil Yuking? Sekarang lo waktunya. Kamu bisa masuk ke keluarga Lu dengan alasan minta maaf ke Jangan. Masuk ke rumah Lu, asalkan bisa masuk ke rumah Lu, kamu bisa cari kesempatan untuk memberi obat ke Luci. Ah, Gempa. kamu kenapa ada di tempat tidurku? Jiang Yan, ini kamarku. Bukannya katanya kita tidur terpisah? Lalu, lihat ini di mana? Kamar tidur kedua. Kenapa aku bisa sampai di kamar tidur kedua? Mungkin kamu tidur sambil berjalan.
Bagus tidak? Hem. Ayo makan di bawah. Makan di bawah, detak jantungmu cepat sekali, sakit. Presiden Direktur, pelayan wanita itu seolah menghilang. Bahkan informasi identitasnya tidak bisa dilacak. Jangan-jangan musuh keluarga Lu? Terus selidiki. Berani menyakiti kakek. Jangan sampai mereka lolos. Baik. Nyonya, di luar ada yang mengaku, sebagai putri sulung keluarga Jiang, ingin meminta maaf kepada Nyonya muda. Jiang Hou Uzihjie. Tidak, kakak. Suruh dia masuk. Yanyan, di keluarga Jiang selain kamu, tidak ada yang baik, biarkan dia masuk. Bisa-bisa dia menjebakmu lagi. Kakak. Jiang Lo masih punya satu pil Yuking. Bagaimana kalau kita tipu pilnya, yang datang sendiri jangan disia-siakan. Tak kukira kamu cukup lihai. Aku bukan bodoh, otakku masih cukup pintar, oke? Nyonya, tamunya sudah sampai. Bibi Lu, Kokak Lu. Kokak. Hem. Domba cloning, kamu. Kakak, aku tahu kakak tidak suka padaku. Hari ini aku sengaja datang untuk meminta maaf padamu. Kakak, sebelumnya aku terlalu keterlaluan. Jadi aku memutuskan, mulai hari ini, aku akan tinggal di keluarga Lu sebagai pembantu. Aku akan bekerja keras untukmu. Tidak boleh. Terima kasih, Kak. Aku pasti akan bekerja dengan baik, bodoh. Tunggu sampai aku mendapatkan Luci, nanti kamu yang menangis. Kalau begitu, buatkan 4 lauk dan 1 sup dulu. Apa? Tidak lihat kami belum sarapan? Baik, aku pergi. Supnya terlalu asin, buat lagi. Siapa itu? Panaskan susu ini. Satu-satunya cara adalah mendapatkan Luci. Luci, kalau dari dulu kamu tidak bisa, aku tidak akan menikah denganmu. Ini penipuan pernikahan. Apa? Luci tidak bisa. Pantas saja. Aku sudah berusaha baik padanya selama ini. Dia tetap tidak bergeming. Tidak mau menikah denganku. Cekak. Katakan kalimatmu. Kalau bukan karena tidak ada obat Yuking dan kau pikir aku, Luci, akan tertarik pada gadis liar dari gunung sepertimu? Kalau tidak mau, pergi saja. Gadis liar dari gunung. Baiklah, Luci. Kalau kamu begitu merendahkanku, aku akan kembali ke gunung sekarang. Nona ini tidak melayani lagi. Jangan akan pergi. Bagaimana jika aku memberikan Yuking dan pada Luci, lalu memberinya obat? Pergi. Sepertinya istri sangat tidak suka padaku. Tidak juga. Menurut bahasa kalian di bawah gunung, ini disebut bermain sandiwara. Bukankah istri bilang sudah menyembuhkanku? Mau menguji hasilnya? Bagaimana mengujinya? Sampai di sini hari ini. Kenapa? Masih ingin lanjut? Istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Guru, aku rasa keracunan. Roro.
Bukannya kusuruh simpan Ye Qian Geden buat terakhir. Buat obati kakek Lu? Buat apa sekarang? Luci enggak bisa. Aku harus pakai Ye Qian Geden buat sembuhin dia. Apa? Kecilin suara. Nanti malah ketahuan orang. Aku udah dengar, asal Luci minum. Ye Qian Geden pasti sembuh. Jangan sekarang karena ini malah bertengkar sama dia. Mau cerai. Ini kan kesempatan emas buatku. Kamu yakin dia bisa sembuh? Dia sendiri yang bilang, masa bohong? Udah deh, gak usah dibahas. Aku pulang ke rumah Lu dulu. Kamu keluar dari ruangan nanti. Jangan ketahuan. Memang harusnya ngerumpi di sini? Udah tahu niatnya jahat. Ayo, pulang lihat Jiang Rong main drama. Kalian berdua, berhenti. Shixiong, hari ini ada waktu buat cari aku? Duduk dulu, aku mau nanya sesuatu. Kamu, suaminya adik seperguruanku? Pertama ketemu, namaku Luci. Halo, Kamu benar-benar hebat. Adik seperguruanku yang si iblis kecil ini berani kamu nikahi. Sobat, kamu memang top. Kalau bukan karena lihat kamu di lelang waktu itu, aku nggak tahu kamu udah nikah. Pas aku tanya guru baru tahu. Ternyata kamu turun gunung buat nikah. Jadi cuma aku yang nggak tahu? Hah, padahal aku baik banget ke kamu. Aku aja enggak tahu. Ngomong-ngomong Shixiong, kenapa guru nggak turun gunung pas aku nikah? Surat yang aku kirim, apa guru nggak terima? Guru lagi sibuk urusin pengkhianat. Ingat enggak waktu kecil diculik di gunung? Enggak nyangka setelah diam beberapa tahun, dia mulai aktif lagi. waktu kecil kamu pernah diculik? Itu waktu aku umur 7-8 tahun. Katanya tulangku ajaib, mau dibikin anggur. Aneh banget sih. Jangan takut, nanti aku yang lindungi kamu. Aku nggak takut. Sekarang aku bisa lawan 10 orang kayak dia. Udah deh, makan dulu. Aku sudah memesan makanan favoritmu. Makanannya lain kali saja, keluarga lu. Masih ada pertunjukan menarik yang harus kulihat. Ayo, ayo. Jangan ikuti aku. Kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, jangan pernah kembali. Xiaoqi, biasakan berbicara baik-baik dengan Nyanyan. Tidak kembali ya tidak kembali, Luci, kita sudah selesai. Aku lihat siapa yang berani menghalanginya. Baik, aku tidak mau ikut campur dengan masalah kalian. Terserah kalian. Kesempatanku datang. Kakak Lu, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu datang? Aku lihat kamu minum banyak alkohol. Khawatir kamu tidak enak badan, aku buatkan air madu. Minum ini bisa membuatmu merasa lebih baik. Terima kasih. Jianyan sudah pergi. Kenapa kamu belum pergi? Kakak Lu, aku tahu kamu tidak bisa di bagian itu. Aku Siapa yang memberitahumu? sendiri yang mendengarnya. Kakak Lu, aku tidak mempermasalahkannya. Jianyan tidak mau, aku mau. Aku mau bersamamu, aku punya cara. Untuk membuatmu tertarik padaku. Panas sekali. Apa yang kamu berikan padaku? Kakak Lu, makan ini, penyakitmu akan sembuh. Jiangro. Yanyan. Dia mengira aku Jianyan, tidak apa-apa. Asalkan bisa menjadi nyonya muda keluarga Lu, siapapun tidak masalah. Setelah malam ini, aku Jiangro akan menjadi nyonya rumah keluarga Lu, orang terkaya. Hai, Dari mana kamu muncul? Bukankah kamu mau meninggalkan keluarga Lu? Cepat pergi! aku dan Luci adalah pasangan sah. Ini kamarku, mau aku pergi kemana? Justru kamu. Tengah malam pakai baju seperti ini, di kamar suamiku. Mau apa? Jangan pikir aku tidak tahu, kamu meremehkan Luci. Aku punya cara menyembuhkannya. Cepat pergi dari sini. Jianyan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku sudah menyembuhkan penyakit kakak Lu. Dia tidak akan memaafkanmu saat bangun nanti. Benarkah? Aku sangat takut, Luci. Kamu baik-baik saja. Kalian,
Kalian semua membohongiku. Lumayan juga otakmu. Sekretaris Jin. Ja, Bungkus dia, kirim ke depan pintu keluarga Jiang. Sayang, aku rasa aku sudah sembuh. Tentu saja, kamu minum Yuking dan pasti sembuh. Kenapa kamu mendekatiku begitu? Kamu benar-benar minum air yang sudah dibubuhi itu? Sayang, tolong aku. Xiao Xia, pagi-pagi sudah cari perhatian. Seterang itu, Yanyan mana? dia tadi malam. Agak lelah, masih istirahat, aku panggil dia. Luci. Aku akan membunuhmu. Baik-baik saja. Guru memang benar. Kamu memang siluman penghisap energi manusia. Kalian berdua tadi malam. Ibu, Baiklah, baiklah, aku tidak tanya lagi. Berarti aku sebentar lagi bisa punya cucu. Tidak boleh. Aku harus beri kabar baik ini ke Tante, Bibi, Oeme Tante semuanya. makan dulu. Kenyang baru ada tenaga pukul aku. Semua salah jangan si gadis brengsek itu. Gagalkan rencanaku, tadi waktu kumpul-kumpul. Aku jadi tidak bisa angkat kepala di depan teman-teman. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Ini bukan Master Changqing yang bisa dia hormati seperti ini. Mangkingka, Tabe Buji? Guru, katanya sedang urus sesuatu di gunung? Waktu Yanyan nikah kirim kabar, guru tidak turun. Kenapa tiba-tiba turun gunung hari ini? Changqing. Yanyan Jia. Ada apa dengan adik junior? Sudah lama dia turun gunung, guru sampai rindu. Pada murid kesayanganku. Jianyan ternyata murid Tabib Wuji. Si gadis brengsek ini, nasibnya terlalu baik. Guru, bisa nggak kamu bicara langsung selesai, tanpa jeda? Aku dan kakek dari keluarga Lu sebenarnya teman lama selama puluhan tahun. Kyungar. Dia sebentar lagi ulang tahun ke-60. Aku berencana untuk menjenguk adik juniormu. Sekalian juga menjenguk si kakek itu. Dia tinggal punya beberapa tahun lagi. Sepertinya Jianyan tidak tahu kalau dia adalah murid dari Tabib Wuji. Tabib Wuji? Aku belum pernah dengar. Jadi ini tempat kerjamu? Seluruh gedung ini milikmu? Sekarang juga milikmu. Presiden Direktur. Waktunya rapat internasional sudah dekat. Kalau bosan, kamu bisa jalan-jalan di perusahaan. Aku akan rapat dulu, nanti kita pulang bersama. Iya, iya. Cepat pergi sana. Dengar nggak? Miri Tabib Wuji. Si Aixian sebentar lagi datang ke perusahaan kita. Apa? Saya Aixian? Orang penting seperti itu kok bisa datang ke perusahaan kita? Wanhua kan perusahaan farmasi, mungkin ada kerjasama. Ketan, suruh mereka sudah ke pintu depan untuk menyambut. Si Aixian sebentar lagi datang. Si Aixian? Lebih hebat dari guruku? Datang. Halo, aku murid Tabib Wuji. Salam, guru. Aku supervisor Departemen Pemasaran Grup Wanhua. Guru datang dari jauh, pasti lelah. Ini bukan Nona Jiang yang sering datang cari palu? Tak disangka dia murid Tabib Wuji. Jangan-jangan dia datang ke perusahaan kita untuk palu? Kemarin Pak Lu bilang akan bawa istri presiden direktur ke perusahaan. Hari ini Nona Jiang datang. Jangan-jangan guru, Anda dan Pak Lu. Mereka mengira aku Jianyan. Aku dan Luci. Di perusahaan hanya bicara urusan kerja. Oh, injurdy. Pak Lu sedang rapat. Silakan istirahat di ruang tamu. Silakan. Hai, Jiangro. Dia kok bisa di sini? Kamu benar-benar seperti hantu yang nggak bisa diusir. Kamu dari departemen mana? Kok bicara seperti itu ke istri presiden direktur? Kamu bilang dia istri presiden direktur? Siapa orang ini? Berani menghina istri direktur? Tidak takut mati? Bikin keributan besar, jangan-jangan cuma mau cari perhatian. Dari direktur? Bu, tidak usah repot, biar saya yang urus.
Dari departemen manapun kamu, berani tidak sopan pada istri direktur. Sekarang juga langsung ke HR untuk mengundurkan diri. Aku bukan karyawan perusahaanmu. Kenapa harus dengar perintahmu? Apa? Kamu malah menyusup diam-diam? Satpam, cepat usir pencuri ini keluar. Tunggu, ada apa Nona Jiang? Ah, kalian salah sangka. Aku murid tabib Wuji, bukan istri Pak Lu. Syukurlah kamu masih punya kesadaran diri. Jiang Yan, ku peringatkan kamu, sekarang. Grup Lu yang mati-matian ingin kerjasama denganku. Hati-hati kalau berani macam-macam. Percaya tidak percaya, Luci bisa langsung mengusirmu dari keluarga Lu. Kamu kebanyakan suntik filler ya? Kok bisa sombong banget? Aku tidak tahu kamu punya kemampuan sehebat itu. Aku murid tabib Wuji. Tabib Puji? Hebat banget ya? Tabib Wuji dan dokter muda saja tidak kamu hargai. Kamu pikir kamu siapa? Kita orang biasa. Seumur hidup hampir tidak pernah bertemu dokter muda. Apalagi Tabib Wuji. Kalau mau bodoh, menjauhlah. Jangan sampai kami ikut kena getahnya. Siapapun kamu, cepat menghilang sekarang. Nona Jiang baik hati tidak mempermasalahkan. Jangan keterlaluan, nanti kalau Pak Lu datang, kamu akan menyesal. Tabib seharusnya rendah hati dan berbudi luhur. Bagaimana kalian bisa yakin? Dia benar murid Tabib Wuji, dokter muda? Masih meragukan apa? Siapa yang berani mengaku aku? Sebagai murid Tabib Wuji, dia pasti dokter muda. Meski murid Tabib Wuji, katanya kemampuannya melebihi sang guru. Dengar itu, Jiang Yan? Nanti setelah kerjasama dengan grup Lu terjalin, bersiaplah untuk menyingkir dariku. Menir, kamu tidak apa-apa? Kamu kenapa? Nona Jiang, tolong selamatkan manajer kami. Aku tidak bisa menyembuhkan. Guru, tolong aku. Aku tidak bisa menyembuhkan. Sekolah kami punya aturan, aku hanya boleh menyembuhkan 3 orang per tahun. Kesempatanku sudah habis 3 kali. Dokter, kalau Anda tidak membantu, dia bisa mati. Cepat panggil ambulans. Lawang, jangan nakut-nakutin aku. Aku mohon, tolonglah. Tolong selamatkan Lawang, dia punya penyakit jantung akut. Kalau Anda tidak membantu, dia benar-benar akan mati. Sekolah kami punya aturan. Aku tidak bisa melanggar aturan sekolah hanya karena orang biasa seperti kalian. Merusak aturan sekolah. HMPH. Kayak telur digantung di hidung, cuma bisa kedip tapi nggak bisa lihat. Orang udah mau mati, masih mikirin aturan bodohmu. Minggir semua. Ya, habis saja. Yongyeon, Shokyogonopolu. Kampungan dari gunung, jangan sampai bikin orang mati. Nanti bahkan Luci pun. Kayak kura-kura jatuh ke gentong garam, lu si kura-kura kecil terlalu santai. Kalau nggak mau nolong, diam aja. Sadar. Bos sudah sadar. Aku, kenapa ini? Bos, Lawang, tiba-tiba kamu kambuh. Ini Nona yang menyelamatkanmu. Terima kasih banyak. Aku tadi salah bicara. Tunggu. Aku nggak maafin lu. Cepat pergi ke rumah sakit. Jangan nanti nyalahin aku. Jiang Ro. Katanya Tabib Wuji punya hati yang baik. Aku ingin lihat. Apa kamu murid Tabib Wuji? Tunggu. Ngapain pada berkumpul di sini? Direktur Lu. Kami datang untuk menyambut tabib muda. Tabib muda apa? Kamu datang buat apa? Direktur Lu, ini adalah murid Tabib Wuji. Tabib muda. Lebih cocok disebut penipu. Kenapa diam aja? Memang dari sononya pendiam? Kakak Lu, lihat nih Jiangyan. Aku ini murid Tabib Wuji, dia berani perlakukan aku seperti ini. Murid tabib uji, tabib muda. Kenapa tadi tidak bilang? Tabib Wuji itu baik hati, mana mungkin punya aturan. Cuma boleh menyelamatkan 3 orang dalam setahun. Lagi pula tadi bos hampir mati. Dia nggak mau bantu. Sudah kubilang ini aturan sekolah. Dan aku memang tabib muda, ada token dari Gunung Wuji. Ingat, token ini. Penggantian dengan Jiangyan, ganti sepenuhnya. Dengan begitu kamu benar-benar bisa menggantikan Jiangyan. Identitas Xiao Ishian. Tahu-tahu. Ah, di mana tokenku? Kamu mencari ini? Ini dia, kamu berani mencuri barangku. Aku yang mengambilnya dari sini, kakak. Siapa tahu, mungkin dari kamu tidak hati-hati, lalu mengambilnya. Aku peringatkan, cepat kembalikan padaku. Kalau tidak, aku akan laporkan pada guruku. Kamu pasti celaka. Aku tidak tahu kalau aku punya murid yang tertinggal di luar. Guru, kenapa Anda datang?
Gurumu meramal dan langsung tahu. Si iblis kecil ini lagi ada masalah apa? Aku bukan iblis kecil, aku sekarang sudah punya keluarga, ini suamiku. Guru. Aku suami Yanyan, namaku Luci. Kamu itu Xiaoluya? Wah, sudah besar sekali. Dulu waktu kamu masih pakai celana bolong, aku pernah menggendongmu. Jianyan, jangan kira dengan memanggil orang tua. Kamu bisa berpura-pura jadi aku. Cepat kembalikan tokenku. Lalu sujud minta maaf padaku. Tabib Wuji tidak punya murid seperti kamu. Guru, aku punya cara untuk membuatnya jujur. Jianyan, apa yang kamu lakukan? Talisman kejujuran. Cuma perlu satu, bisa membuatmu berkata jujur dan kembali jadi dirimu sendiri. Talisman kejujuran, cuma tipu-tipu. Ini benar-benar manjur? Lihat aku, Jiangro, umurmu berapa? Kenapa aku harus? 26. Kalau begitu password kartu bank berapa? Ini melanggar hukum, tidak boleh ditanya. Baiklah, kalau begitu apa hubunganmu denganku? Kamu kakakku, dulu ibuku merebut posisi sebagai istri ketiga. Melahirkanku, khawatir kamu dan aku. Berebut posisi putri tertua keluarga Jiang. Lalu membuangmu ke gunung. Ini terlalu kejam. Kok bisa seperti ini? Ternyata orang kaya mainnya begitu ekstrim ya. Kalau begitu, apakah kamu benar murid Tabib Wuji? Aku bukan. Aku hanya memalsukan identitasmu. Camilla Shaoishan. Guru, kalau begitu Anda adalah Tabib Wuji. Aku adalah si dokter kecil. Kakek tua, sembunyinya dalam sekali kau. Kau juga tidak bertanya padaku. Guru. Kalau Anda dan kakekku sudah saling mengenal sejak lama. Saat aku dan Yanyan menikah dulu. Kakek tiba-tiba muncul di pernikahan, apakah itu juga Anda? Benar. Waktu itu, salah si iblis kecil ini. Tidak mendengar dengan jelas, menganggap surat nikah sebagai surat tantangan. Mencarimu untuk balas dendam, aku terpaksa mengambil langkah ini. Sebenarnya, penyakit kakekmu membutuhkan Yanyan untuk merawatnya selama beberapa waktu. Guru, apakah Anda memperhatikan? Tadi ada sedikit aura hitam di tubuh Jiangro. Aku juga datang mencarimu karena hal ini. Masih ingat waktu kecil? Jubah hitam yang menculikmu? Ingat, kakak seperguruanku memberitahuku. Waktu itu, aku sedang berhadapan dengannya di gunung. Tidak disangka dia melepaskan diri dari formasi saat aku lengah, melarikan diri ke kaki gunung. Tadi anak itu terlihat dililit aura hitam. Mungkin, jubah hitam ada hubungannya dengannya. Guru, juga waktu itu ada talisman kutukan di tubuh kakek Lu. Benar. Kakek sebenarnya sehat-sehat saja. Setelah memakai talisman itu, tidak lama kemudian, langsung muntah darah dan pingsan. Kemudian Jiangro mengancam keluarga Lu dengan hal itu. Apakah itu juga ada hubungannya dengan jubah hitam yang Anda sebutkan? Mungkin saja. Bagaimana kondisi tubuh kalian berdua? Baik-baik saja. Kami tidak ada masalah. Tidak mungkin. Pasti ada yang tidak beres kalau tidak. Sudah menikah begitu lama. Kenapa aku belum punya cucu murid? Tidak baik. Keluarga Lu dalam bahaya. Aura hitamnya sangat besar. Kakek dan ibu masih di dalam. Aduh. Aura jahatnya sangat kuat. Kau akan kehabisan energi spiritual jika masuk. Mundur, serahkan padaku. Langit dan bumi, asal muasal segala energi. Menguasai bencana, membuktikan kekuatanku. Cerai-beraikan. Ibu. Kakek. Guru. Apa yang terjadi pada mereka? Energi jahat masuk ke tubuh. Antangnya. Tidak lama Yanyan. Ya, Ibu. Aku kenapa ini? kakak, kamu tadi pingsan, sekarang sudah baik kan? Kakek Wuji. Kakek, kamu merasa bagaimana? Tidak apa-apa, cuma agak pusing keluarga Lu. Tapi ada yang datang ya? Kakek. Ini guruku, Tabib Wuji. Pantasan Yanyan kamu begitu hebat. Ternyata murid dari Tabib Wuji. Kalau dipikir, tadi memang aneh, bel pintu berbunyi sendiri. Saat aku mau buka pintu, pintu malah terbuka sendiri. Aku hanya merasa ada angin lewat, lalu aku tidak sadarkan diri.
Aku dengar ada suara di ruang tamu, lalu hanya melihat bayangan seseorang berbaju hitam, lalu tidak tahu apa-apa lagi, jubah hitam, Yanyan. Sepertinya dia mencari kamu. Mencari aku? Sampai saat ini, guru tidak akan menyembunyikan lagi darimu. Sejak kecil, zodiakmu sangat yin, sedangkan Luci, zodiaknya sangat yang. Pertunangan kalian diikat karena alasan ini. Sekarang dia tinggal selangkah lagi mencapai tahap dewa, tapi dihentikan olehku. Alasannya mencari kamu adalah untuk mengambil akar spiritualmu, membantunya menjadi dewa. Hahaha guru, ini terlalu seperti novel deh hahaha. Kalian tidak serius kan, guru? Kalau begitu, aku pasti mati dong. Guru, tolong selamatkan aku. Guru, ada cara apa tidak? Untuk melindungi Yanyan. Aku juga belum pernah bertemu dengannya. Satu-satunya cara sekarang. Apa caranya? Kalian berdua menikah, punya anak. Nasib yin yang ekstrim bisa dipecahkan. Anak, lebih baik bunuh aku saja. Keberadaan jubah hitam selalu menjadi ancaman jika tidak bisa menaklukkannya sepenuhnya. Kalian pasti akan sering mendapat masalah nanti. Guru, sekarang kita langsung menaklukkannya. Oh ya, dia lebih hebat atau aku lebih hebat? Masih sembrono seperti ini, kita harus punya rencana. Seminggu lagi, ulang tahun ke-60 kakekku. Bagaimana kalau kita memancingnya keluar saat itu? Bagaimana caranya memancingnya keluar? Jika punya anak, nasibmu akan hancur. Saat itu dia pasti akan merusak. Saat itu cukup sebarkan kabar bahwa kamu hamil. Sepertinya, akhirnya ada yang paham. Kalau begitu, sekarang kita ngapain? Ngapain lihat aku? Bikin anak dong. Kamu bikin aku kaget. Luci. Jangan-jangan tidur sambil jalan? Aku Jiangyan, ahli metafisika dan medis ternama. Kok nggak bisa menyembuhkan penyakit Luci ya? Bagaimana kalau... Sedang apa? Bukannya kamu tidur? Kamu pura-pura tidur. Di internet bilang, istri muda keluarga Lu hamil. Jianyan punya anak dari kakak Lu. Bagaimanapun juga, jangan biarkan dia melahirkan anak ini. Sebentar lagi ulang tahun ke-60 si tua keluarga Lu. Kalian tahu harus berbuat apa? Tahu? Kalau kali ini gagal lagi, keluarga Jiang nggak perlu ada lagi. Dosa banget. Kok keluarga Jiang bisa berurusan dengan orang seperti ini? Ibu, kamu benar-benar mau melakukan ini? Kakek datang. Waduh. Terima kasih semuanya datang ke ulang tahun ke-60 Lu. Maaf kalau kurang nyaman, mohon dimaklumi. Kakek terlalu baik, semoga panjang umur seperti pinus dan bana. Semoga berbahagia dan panjang umur. Semoga kakek bahagia seperti laut timur, terang seperti matahari dan bulan. Hahaha. Kita harus ngapain? Lakukan sesuai rencana. Hari ini, kamu jangan sampai ketahuan. Waduh, tahu kok. Tenang aja. Tapi, Shifu bilang jubah hitam ini geraknya nggak menentu, wajahnya juga nggak jelas. Entah di mana dia bersembunyi.
Targetnya adalah kamu hari ini. Kamu tetap di sampingku, ingat. Jangan makan sesuatu yang aneh. Kakek Lu, aku dan ayahku datang membawa hadiah untukmu. Kita bukan keluarga, bagaimana keluarga Lu bisa menerima hadiahmu? Menerima hadiah darimu? Ini mau main apa lagi? Kakek Lu, kakak perempuanku menikah dengan keluarga Lu. Kakak Lu juga bisa dianggap sebagai kakakku, dan kamu adalah kakekku. Hari ini ulang tahunmu yang ke-60, aku dan ayah harus datang menjengukmu. Benar, kakek. Yanyan menikah dengan keluarga Lu. Kita berdua adalah keluarga. Sebelumnya aku bersalah pada Yanyan, akhir-akhir ini. Aku sadar, karena Yanyan dari kecil tidak tumbuh di sampingku. Maka aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya, sampai dia memaafkanku. Ya, baik hati. Kalau sudah datang, tinggal makan saja, hahaha. Terima kasih, kakek. Kakek Lu, di acara penting seperti ini, kenapa tidak melihat? Kakak dan kakak ipar datang? Hadiah ulang tahun kami ada di sini. Lobak. Jianyan, ini adalah hadiah untuk kakek Lu. Susah payah menyimpannya, jangan lupa tujuan kita datang. Aku tahu, ayah. Kakek, ini bukan lobak biasa. Hah? Hanya orang bodoh yang percaya. Nyonya Muda Lu. Lobak ini, jelas bukan barang biasa. Aku dengar Nyonya Muda Lu adalah murid dari Tabib Wuji. Dokter kecil. Yan, kamu jelaskan, lobak ini apa yang tidak biasa? Karena ini bukan lobak, ini adalah ginseng berumur 1000 tahun. Hah? Ini terlalu tidak masuk akal, Jianyan. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa mengubah batu menjadi emas, kan? Jangan berpikir karena kamu murid Tabib Wuji. Kamu bisa seenaknya bicara. Ini jelas lobak. Bagaimana bisa menjadi ginseng? Kamu tidak bisa melihat ini ginseng karena kamu terlalu bodoh. Luci. Kamu bilang ini apa? Ginseng. Ya, ibu. Kamu bilang apa? Aku juga lihat, itu ginseng. Kakek, lihatlah ini. Hah? Wah, aku belum pernah lihat ginseng sebesar ini. Kalian bagaimana? Ini jelas-jelas ginseng. Nona Jiang mungkin salah lihat. Sudah lama dengar kabar. Nona Jiang cemburu pada Nyonya Lu. Tak disangka benar begitu. Di depan umum, mau mempermalukan Nyonya Lu. Kalian berbicara tanpa dasar. Jelas-jelas dia sendiri tidak serius, tidak mempersiapkan hadiah dengan baik. Kakak Lu, kamu harus mengusirnya. Aku tidak serius? Ini pasti karena ilusi. Aku akan tunjukkan wujud aslinya sekarang. Ini kan tetap lobak? Jianyan, jangan mempermalukan diri di sini. Ini tidak mungkin. Aku coba lagi. Aku jelas melihat ada ilusi di sini. Kenapa sihirku tidak bekerja? Oh, pasti kondisi tubuhku bermasalah. Kakek Lu, lihatlah dia tidak serius padamu. Bagaimana bisa berharap dia akan serius pada Nyonya Lu? Dan pada kakak Lu nantinya? Tunggu, Ada apa? aku hamil. Hebat sekali. Tunggu, ini anak kembar. Apa? Camber? Camber? Wah, leluhur memberkati. Keluarga Lu turun-temurun hanya punya satu anak. Yan, kau ternyata mengandung kembar. Kau benar-benar pembawa keberuntungan keluarga kami. Pantasan gerak Nyonya Lu terlihat agak kaku. Keluarga Lu sungguh beruntung. Anak pertama langsung kembar. Benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Selamat. Xiao Qi, masih diam saja? Cepat antar Yanyan kembali ke kamar untuk istirahat. Bagaimana ini? Jianyan ternyata benar-benar hamil anak kakak Lu. Haruskah aku berpura-pura lebih meyakinkan? Bantal tidak perlu, seperti biasa saja. Barusan penampilanmu cukup bagus. Sekarang keluarga Jiang harusnya percaya aku hamil.
Selanjutnya mereka mungkin akan bertindak terhadapmu. Kakak, aku masuk ya. Kak, kata tante, sekarang orangnya terlalu banyak, nggak ada yang bisa ditugasin. Mengantarkan semangkuk sarang burung walet ini untukmu. Jadi, dia suruh aku yang mengantarkannya. Maaf ya, agak mual-mual hamil nih. Kalau gitu, kakak, cepat minum semangkuk sarang burung walet ini. Virginie, aku bisa lapor ke tante, kan? Jiangyan, dasar bodoh. Minum semangkuk sarang burung walet ini, habis sudah nasib baikmu. Dasar tolol, berani-beraninya minum yang kubawakan. Jiangyan, bukannya kamu minum sarang burung walet tadi? Kamu kenapa nggak apa-apa? Kamu mau apa? Jauhkan pisaumu dari wajahku. Katanya sih, orang gak akan terjatuh 2 kali di tempat yang sama. Tapi kamu keras kepala, terus-terusan terjebak di lubang yang sama. Kamu mau apa? Papaku ada di bawah. Bawah itu banyak orang. Kalau berani sentuh aku, kamu tamat. Asal kamu beritahu kami jejak si jubah hitam. Kami bisa pertimbangkan untuk membebaskanmu. Jiangro. Aku sarankan kamu pikir matang-matang sebelum jawab. Kesabaranku nggak sebaik Yanyan. Jubah hitam apa? Aku nggak ngerti omongan kalian. Memang lebih efektif pakai jimat kebenaran. Kami tanya, kamu jawab. Apa hubungan keluarga Jiang dengan si jubah hitam? Dia bilang kalau aku bantu dia menangkap kamu. Dia akan bantu aku jadi nyonya muda keluarga lu. Terus setelah berhasil menangkapku, Aku nggak tahu. Tadi di mangkuk ditambahin apa? Obat bius. Nggak berani kasih obat aborsi, jadi diam-diam diganti. masih ada hati nurani dikit. Jiangyan, dasar anak setan. Berani-beraninya ikat aku. Mendingan kamu diam dan nurut saja. Kamu tahu, si jubah hitam menangkap aku buat apa? Aku mana tahu, kamu musuhan sama siapa. Lagian, jangan-jangan dia naksir diam-diam, nggak dapat-dapat. Pengen banget membelah kepala bodohmu ini. Lihat isinya. Cuma diisi apa? Di otak cuma ada cinta-cintaan. Nggak ada isi lain, ya? Dia menangkap aku. Masa dia dilepasin? Kalau aku mati, keluarga Jiang juga bakal sial. Masa sih? Dia bilang, kalau dia berhasil menangkap kamu, dia akan bebaskan aku. Jangan coba-coba bohongin aku. Dia bunuh kamu buat apa? Tapi ke aku belum tentu. Pertanyaan terakhir. Dia carimu pakai apa? Jimat ini. Betul, bakar jimat ini, dia akan merasakannya. Sial, apa aku kesurupan? Kenapa aku memberitahumu? Kakak Lu, kenapa kamu menganiaya aku demi perempuan ini? Apa yang kamu berikan padaku? Ini racun. Setiap setengah bulan kambuh sekali saat kambuh. Seluruh tubuh terasa seperti tulang-tulang hancur. Sakitnya membuatmu ingin hidup tak bisa. Mati pun tak boleh. Jiangyan, aku kan adikmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Sekarang kamu punya 2 pilihan, bantu aku atau mati. Kakak Lu, Aku dengar istriku. mau aku bantu bagaimana? Tangkap aku dan serahkan padanya. Kamu gila ya? Tahu dia mau membunuhmu masih mau pergi. Aku punya ritmeku sendiri. Oh ya, racun ini tidak ada penawarnya. Jadi jangan sekali-kali berpikir untuk menyembuhkan. Kamu, Sekarang, hubungi dia. kamu yakin? Cepetan, jangan bertele-tele.
Aku sudah menangkap Jiangyan, asli. Apa rencanamu menangkap Jiangyan? Bukan urusanmu, orangnya sudah ditangkap. Kamu bisa pergi. Asli, Jiangyan kan kakakku. Semua orang tahu, akhirnya aku yang mengantar sarang burung untuk Jiangyan. Kalau Jiangyan hilang, aku juga tak bisa lepas. Suruh kamu menggugurkan anak Jiangyan. Kenapa tidak lakukan seperti yang kukatakan? Kalau bukan karena kamu masih berguna, kamu pikir bisa hidup selama ini? Jaga baik-baik orangnya. Kalau lari, kamu yang mati gantinya. Jangan pingsan, bangun. Kalau diguncang lagi aku muntah. Pemecah jiwa, sepertinya hari ini. Dia benar-benar ingin membunuhku. Sekitar gudang ini, dia pasang mantra, kita tak bisa keluar. Kalau aku bertindak, pasti akan mengagetkan mereka. Lalu bagaimana? Salah kamu yang bilang punya rencana. Sekarang lihat akibatnya. Kita semua akan mati di sini. Hei, jangan nangis. Guruku ada di luar untuk bantu kita. Setelah menghentikan si jubah hitam, aku akan bawa kamu keluar, oke? Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa kabur. Guru, apakah Yanyan dalam bahaya? Untuk sementara tidak. Kemampuan Yanyan tidak rendah. Kalau bertarung, dia belum tentu bisa mengalahkan Yanyan. Hanya saja, tubuh Yanyan yang sangat yin. Mungkin akan terpengaruh olehnya. Kalau begitu, aku akan bawa orang masuk sekarang. Kamu tidak bisa masuk. Dia telah memasang formasi di sini. Caramel sedang mencari celah. Yanyan, kamu harus bertahan. Satu langkah lagi. Aku akan membunuhnya. Jiangyan, tolong aku. Dia mati atau tidak, apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena dia, aku tidak akan jatuh ke tanganmu. Jiangyan, kamu. Sayang sekali, tatapanmu mengkhianatimu. Si jubah hitam, kamu adalah adik seperguruan guruku. Aku masih memanggilmu paman. Haruskah kamu menghabisi semuanya? Persetan dengan adik seperguruan. Dari kecil dia lebih berbakat dariku. Lebih disayang guru. Kenapa? Jika aku tidak mempelajari ilmu hitam, seumur hidup aku hanya akan hidup dalam bayangannya. Tapi sekarang, aku hampir melampauinya. Asal aku menyerap akar spiritualmu, aku bisa mencapai dewa. Uji, seumur hidup jangan harap bisa mengejarku lagi. Hahaha. Bukannya kamu ingin menyelamatkannya? Berikan darah hatimu padaku. Aku akan langsung melepaskannya. Baik, Apa yang kamu lakukan? membentuk segel. Untuk mendapatkan akar spiritualku, kamu tega menyakiti keluargaku. Meski indraku tidak lengkap, aku tahu tidak boleh membiarkan keluargaku terluka. Dengan pengetahuanku, nafasku, nyawaku, aku memanggil dewa. Formasi penghisap jiwa. Kamu berani menggunakan akar spiritualmu untuk menghancurkan formasiku? Cepat hentikan dia. Hancur. Yanyan. Guru, sekaranglah waktunya. Tenaga magis membakar langit. Energi primordial menghilang. Tahan. Luci, ayo lakukan sekarang. Changking, kalau tahu akan seperti ini, kenapa dulu melakukan itu? Guru. Kamu memanggilnya apa? Ucapkan selamat tinggal yang baik pada kakak seniormu. Kenapa? Yanyan. Kakak senior tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Aku tanya kenapa? Sepanjang hidupku, sejak awal sudah salah jalan, tapi sulit untuk kembali. Yanyan. Hidup dengan baik.
Ini hadiah terakhir. Dari kakak senior untukmu. Tahun ini, aku tidak sempat merayakan ulang tahunmu. Yan Yan. Ulang tahun. Yan Yan. Kimation Chongqing. Membuatnya sadar, sekaligus menciptakan iblis dalam hatinya. Jika kali ini tidak bangun, mungkin akan terjebak selamanya dalam iblis hati. Tidak ada cara lain? Kamu mau apa? Keluarga lu tidak menyambutmu. Pergi kau. Ini semua karena kamu. Ini semua karena keluarga Jiang. Yan Yan menjadi seperti ini. Anakku yang malang. Maafkan aku. Aku datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada kakak. Aku tahu, keluarga Jiang, kami yang bersalah pada kakak. Beberapa hari lalu ayahku tiba-tiba masuk rumah sakit. Ibuku juga meninggalkan keluarga Jiang. Itu balasan yang pantas untuk mereka. Aku tahu, aku akan pergi ke kuil Kingan. Aku akan berdoa di sana untuk kakak. Semoga kakak cepat sadar. Yan Yan. Kamu sadar. Kamu baik-baik saja. Luci. Aku mendengarmu. Memanggil namaku. Jadi aku bangun. Baguslah sudah bangun. Baguslah sudah bangun. Kamu tahu tidak? Aku sangat takut kamu tidak akan bangun lagi. Kalau aku tidak bangun selamanya. Kamu mau bagaimana? Kalau begitu aku akan menjagamu seumur hidup. Yan Yan. Ayo kita adakan pernikahan lagi. Berikan aku tiket masuk untuk bisa selalu menemanimu. Boleh. Boleh. Jiang Yan. Perkataan yang sudah diucapkan. Tidak boleh mengingkari.